Kristen yang palsu dan gereja yang palsu. Injil Matius pasal yang ke-12 ayat yang ke-7 sampai yang ke-8. Tuhan Yesus berkata, "Jika memang kamu mengerti maksud firman ini, yang kukehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Tentu kamu tidak menghukum orang yang tidak bersalah. Karena Anak Manusia adalah Tuhan atas hari Sabat." Kristen yang palsu dan gereja yang palsu memberitakan Tuhan Yesus Kristus, tetapi tidak mau hidup seperti Tuhan Yesus Kristus di kitab Injil di Alkitab. Kristen dan gereja yang palsu, gaya hidupnya seperti ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi yang menolak Tuhan Yesus Kristus. Orang yang mengaku Kristen dan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus belum tentu hidupnya seperti Tuhan Yesus Kristus dan melakukan perintah dan ajaran dari Tuhan Yesus Kristus. Akhir zaman ditandai dengan banyak penyesatan yang memakai nama Tuhan Yesus Kristus. Kita harus tahu cara menilai Kristen yang palsu dan gereja yang palsu. Kristen yang palsu dan gereja yang palsu bisa dilihat dari buah perbuatan mereka. Jika orang Kristen atau gereja mengaku Kristen, tetapi buah kehidupannya mencari dan mengumpulkan hal-hal jasmani dan memperkaya diri sendiri dan memamerkan berkat jasmani yang dimilikinya dan tidak mempunyai kasih kepada sesama, dan gaya hidupnya tidak seperti Tuhan Yesus Kristus dan murid-murid Tuhan Yesus Kristus, dipastikan itu Kristen palsu dan gereja yang palsu. Kristen palsu menyembah 3 Allah. Kristen yang asli menyembah satu Allah yang esa, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Ingat, Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu satu pribadi, tunggal. Bahasa Yunaninya onoma, tunggal esa satu. Bukan 3 pribadi, tapi satu pribadi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Jika ada orang Kristen mengatakan bahwa Bapa, Anak, dan Roh Kudus 3 pribadi, orang Kristen itu pasti palsu. Sedangkan gereja yang ada gedungnya, jika gereja itu tidak seperti jemaat mula-mula di Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat yang ke-41 sampai yang ke-47, dan Kisah Para Rasul pasal yang keempat ayat yang ke-32 sampai yang ke-37, dipastikan gereja itu palsu. Dan tanda gereja palsu adalah gereja itu mengajarkan persembahan dan persepuluhan. Ingat, Tuhan Yesus Kristus tidak pernah mengajarkan persembahan dan persepuluhan kepada murid-muridnya di kitab Injil di Alkitab. Gereja yang selalu membangun gedungnya supaya megah adalah gereja yang palsu. Seharusnya gereja membangun kebutuhan jasmani dan rohani terhadap jemaatnya yang sedang kekurangan, seperti jemaat mula-mula di Kisah Para Rasul. Kristen palsu, gaya hidupnya akan seperti ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Tetapi Kristen dan gereja yang asli,
gaya hidupnya seperti Tuhan Yesus Kristus dan jemaat mula-mula di Kisah Para Rasul. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua, dimanapun kita berada. Haleluya, puji Tuhan. Amin.